Dr. Muhammad Kamal Ismail, sang arsitektur di balik dinginnya marmer Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Muhammad Kamil Ismail lahir pada 13 September 1908, 2 Agustus 2008. Ia lahir dalam generasi keturunan profesor dan merupakan seorang arsitektur yang berasal dari Mesir. Salah satu pencapaian terbesar ialah pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ditugaskan oleh Raja Fahd. Ia disebutkan sebagai orang termuda dalam sejarah Mesir yang memperoleh sertifikat sekolah menengah, yang lanjut terdaftar di Royal School Engineering untuk pertama kalinya dan kembali menjadi yang termuda selepas lulus dari sekolah itu. Ia kemudian dikirim ke Eropa untuk mendapatkan 3 gelar doktor dalam arsitektur Islam. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan sal nil dan pangkat besi dari sang raja. Demikian dilansir dari laman Isman Times. Dalam proses merancang masjid suci itu, pria cerdas ini mengidekan untuk menggunakan marmer khusus yang akan menutupi lantai Masjidil Haram yang biasa dipakai tawaf. Kelebihannya, marmer ini berbahan anti panas yang hanya tersedia di gunung kecil di Yunani. Demi mewujudkan arsitektur sesuai rancangannya, ia melakukan perjalanan ke Yunani dan menandatangani kontrak untuk membeli jumlah yang cukup untuk seluruh lapisan dasar dari Masjidil Haram, yakni sekitar hampir dari setengah gunung. Setelah 15 tahun berlalu, pemerintahan Saudi kembali menghubunginya dan meminta jenis marmer serupa untuk melapisi dasar Masjid Nabawi. Mendengar permintaan tersebut, Kamal menjadi cukup bingung karena hanya ada satu gunung yang menyediakan marmer itu dan sudah dibelinya setengah gunung. Sesampainya di Yunani, Kamal menanyakan sisa marmer yang dahulu ia beli, tapi ternyata semuanya sudah terjual 15 tahun yang lalu. Perjuangan Kamal tidak berhenti. Ia meminta sekretaris dari perusahaan tersebut untuk mencari informasi siapa pembeli marmer tersisa tersebut. Alhamdulillah, semua rencana Allah. Ternyata pembeli marmer tersebut hanya menyimpannya di gudang selama 15 tahun, yang berarti marmer tersebut masih keadaan utuh. Marmer tersebut akhirnya didapatkan secara cuma-cuma karena pemiliknya adalah warga negara Arab Saudi, dan tentu ia merasa gembira dapat mewakafkan marmer miliknya untuk digunakan di Masjid Nabawi. Hidupnya selama hampir genap 100 tahun, ia habiskan untuk membangun 2 masjid suci yang jauh dari sorotan media massa, popularitas dan juga uang. Bahkan ia terang-terangan menolak bayar sepeser pun sebagai ganjaran atas desain arsitekturnya. Ia lantas mengembalikan cek yang ditawarkan Raja Fahd dan perusahaan Bin Laden. Ia mengatakan, mengapa saya harus menerima uang untuk pekerjaan yang saya lakukan atas 2 masjid suci ini? Bagaimana nantinya saat saya menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala?